Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas KDR. Teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai persiapan pendaftaran teman-teman ya untuk jalur yonasi SMK ya, jalur yonasi SMK ini untuk di tahap 3 ya. Kalau mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahap 1, tahap 2. Nih sekarang kita akan fokus untuk persiapan di jalur yonasi SMK di tahap 3. Nanti bagaimana cara memilih sekolah ya, 3 sekolah di dalam atau di luarnya, dan juga tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara melihat peluang diterima sebelum kalian melakukan pendaftaran ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung teman-teman kita bahas untuk persiapan pendaftaran di jalur yonasi SMK ya. Tentunya ini untuk di tahap 3. Nah, untuk SMK ini teman-teman ini bebas zona ya. Artinya teman-teman bisa memilih sekolah di dalam ataupun di luar zona ya. Jadi untuk SMK ini beda dengan SMA ya. Nanti kita akan berikan informasinya. Oke, yang pertama teman-teman untuk jalur yonasi SMK ini masuk di tahap 3 ya. Nah, tahap 3 ini nanti untuk jalur yonasi SMK ini nanti pendaftaran akan dibuka ya. Ini mulai 22 sampai dengan 23 Juni 2024. Nah, tentunya nanti teman-teman yang sudah diterima di dalam pengumuman ya, mulai 24 Juni. Nah, teman-teman nanti silahkan standby ya. Silahkan teman-teman standby ketika teman-teman nanti di tanggal 26 Juni 2024 karena di sini nanti ada pengumuman pemenuhan pagu ya. Jadi pengumuman pemenuhan pagu ini nanti di tanggal 26 Juni teman-teman silahkan memantau nanti di 26 apakah nanti teman-teman kalian tuh di tanggal di tanggal 24 25 ini ada yang tidak daftar ulang apa tidak. Salah satunya kan pemenuhan pagu itu disebabkan karena adanya siswa yang tidak melakukan daftar ulang ataupun karena adanya pagu yang tidak terisi ya. Jadi adanya pagu yang tidak terisi, misalkan ada pagu 10 pendaftarnya cuma 3 ya, berarti kan ada 7 yang kosong. Nah, itu nanti ini masuk di pemenuhan pagu. Nanti khusus untuk informasi pemenuhan pagu nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Ini ya, jangan lupa untuk pendaftaran jalur yonasi SMK ini dimulai tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2024. Oke, yang pertama kita cek dulu untuk lihat pagu sekolah ya. Jadi teman-teman untuk jalur yonasi SMK ini peluangnya sangat kecil ya, tetapi juga kemungkinan juga bisa diterima ya. Jadi untuk yonasi SMK teman-teman di sini hanya 10% ya, 10% saja. Ini kemarin kalau kita cek di di pagu teman-teman ya. Kalau misalkan sekolah itu ya, nah, misalkan di sini dia di teknik kendaraan ringan, misalkan kalau dia hanya ambil satu kelas per kelasnya 34 ya. Nah, maka di jalur yonasi SMK di tahap 3 nanti yang diambil hanya 3 siswa. Ya, misalkan pendaftarnya banyak ya di SMK itu, misalkan pendaftarnya banyak ya. Karena yonasi kan yang diambil adalah jaraknya ya. Misalkan di sini pendaftarnya ada 50 misalkan. Nah, nanti di sini kalau ini tadi ya pagunya 34, berarti nanti di jalur yonasi yang diambil hanya 3 siswa yang diterima ya. Jadi peluangnya sangat kecil. Jadi teman-teman harus melihat peluang dulu nanti apakah bisa diterima apa tidak di jalur yonasi jenjang SMK ini. Nah, terus ini teman-teman ya, jadi kalau untuk SMK itu pagunya itu sudah per jurusannya ya. Ini beda dengan SMA ya. Kalau SMA itu kan satu sekolah ya, jadi peluangnya lebih besar. Tapi kalau SMK ini per jurusannya. Jadi jurusannya apa? Nah, misalkan ini 72 ini biasanya dia cuma 2 rombel atau cuma 2 kelas, isinya kalau nggak salah ini 36 ya. Jadi kan 72. Ini 72 ini biasanya cuma 2 kelas ya, dengan per kelas isinya 36. Ini misalkan 72
Di sini bisa berarti kan 2 kelas misalkan. Nah, ini kan kalau isi 34 ya, kalau isinya 36. Nah, di sini kan berarti kan 72 nanti berarti di jalur zonasi ini yang diambil hanya 7 siswa karena 10%. Oke ya. Nah, jadi ini kalau SMK ini bebas ya, dari mana boleh, tapi untuk ketika pemeringkatan kan tentu yang diutamakan adalah jaraknya. Misalkan nanti kalian daftar di luar zona, misalkan ini dari Kota Malang, misalkan dia daftar di Ngawi, dia daftar di Nganjuk, dia daftar di Kediri, dia daftar di Surabaya kan bisa. Cuma perlu diingat ya bahwa tentu untuk jalur zonasi yang diprioritaskan adalah jaraknya. Kalau daftarnya bisa-bisa saja, tapi untuk diterima dan tidak itu kan jelas tergantung dari kriteria pemeringkatannya ya. Oke, yang berikutnya ini pagu tadi yang sudah kita jelaskan ya. Pagu yang sudah kita jelaskan. Kalau misalkan pagu awalnya ya ini, nah tentu yang diterima nanti jalur zonasi ya cuma seperti ini ya. Jadi hanya 34 siswa misalkan. Ya ini misalkan dia ada 10 kelas ya, dengan pembagian per kelasnya per kebutuhannya seperti ini. Terus yang berikutnya adalah persiapan untuk di tahap 3 ya. Jadi persiapan di tahap 3 ya tentunya ada beberapa yang perlu kalian siapkan ya. Yang pertama tentu adalah NISN. Yang kedua adalah PIN. Yang ketiga adalah tanggal terbit KK TSKD untuk daftar. Ya, terus yang berikutnya pilihan sekolah dan jurusan ya. Ketika memilih minimal 1 sekolah ya, atau jurusan, maksimal 3 sekolah atau jurusan. Ini boleh kalian memilih 1 sekolah dengan 1 jurusan boleh. 1 sekolah dengan 3 jurusan juga boleh. Ya, misalkan 1 sekolah hanya memilih 2 jurusan juga boleh. Dan juga 1 sekolah 3 sekolah 3 jurusan juga boleh. Ya, nanti kita kasih contohnya. Oke, yang berikutnya adalah yang paling penting di SMK itu adalah pastikan sudah verifikasi kesehatan ya. Nah, verifikasi kesehatan kan informasinya yang sampai dengan 15 Juni teman-teman ya. Nah, verifikasi kesehatan ini sangat penting untuk di SMK ya, karena SMK itu misalkan kalian memilih jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna ataupun tinggi badan, kalau kalian belum verifikasi kesehatan ya, ini kalian tidak bisa memilih jurusan-jurusan tersebut, paham ya. Terus yang berikutnya ini hati-hati dalam memilih sekolah lebih dari 1 ya. Misalkan kan di SMK itu kan bisa memilih 3 sekolah ya. Misalkan sekolah A, sekolah B, sekolah C, atau jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Nah, ini hati-hati kalau kalian memilih lebih dari 1. Apa Pak maksudnya? Maksudnya nanti kalau misalkan kalian diterima di pilihan 3 ataupun di pilihan 2 ya kalian harus siap ya, karena kan nanti kalau sudah diterima kan tidak bisa ikut lagi di tahap berikutnya. Kalau pilihan 1 ya jelas ini prioritas kalian ya, karena metode seleksinya itu akan dimulai dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ini tak kasih gambaran sedikit ini ya. Jadi ketika kalian memilih sekolah, di sini kan ada pilihan pertama ya, terus di sini ada pilihan kedua, terus di sini ada pilihan ketiga. Nah, nanti sistem metode seleksinya ini pilihan pertama akan dicek dulu apakah kalian masih masuk, misalkan di SMK Negeri 1 Grogol jurusan TKRN, apakah jarakmu ini kan ada jaraknya ya, apakah jarakmu ini masih aman, masih bertahan di sini apa tidak. Kalau ini masih aman ya, ini nggak akan diseleksi lagi di pilihan kedua atau di pilihan ketiga. Jadi pilihan 2 dan 3 ini diabaikan kalau posisi kalian itu masih aman di pilihan pertama. Nah, tetapi ketika pilihan pertama ini sudah tidak aman ya, artinya sudah tidak masuk atau digeser ya, nah ini baru masuk di pilihan 2. Pilihan 2 ini baru diseleksi ya, baru diseleksi apakah ini masuk apa tidak. Kalau misalkan di pilihan kedua juga tidak masuk, nah ini kan baru berlaku seleksi lagi di pilihan ketiga. Ya, pilihan 3 ini masuk apa enggak. Kalau misalkan tidak masuk ya otomatis tidak diterima. Tapi kalau masuk kalian akan bertahan di pilihan ketiga. Nah, ketika kalian diterima di pilihan ketiga ya harus siap ya dengan konsekuensi yang menerima di sini. Karena nanti kalau sudah diterima ya, entah itu di pilihan 1, 2 atau 3, maka kalian tidak bisa ikut lagi di tahap berikutnya. Terus ini pilihan 1, 2, 3 tidak mungkin kalian diterima semua, itu tidak mungkin karena metode seleksinya kalau sudah aman di pilihan 1 ya, pilihan 2, 3 tidak akan diseleksi. Artinya diabaikan. Tapi kalau pertama tidak diterima baru akan diseleksi di pilihan kedua. Nah, kalau di pilihan kedua ini kalian aman ya, aman ya, ada yang geser artinya masih memenuhi persyaratan ya, kalian pilihan ketiga tidak akan diseleksi, nggak akan didemek istilahnya ya, nggak akan dipegang, ini diabaikan karena kalian masih aman di pilihan kedua dan seterusnya ya, seperti itu. Nanti metode seleksinya nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus untuk persyaratan
tes kesehatan ini harus sudah tes kesehatan ya. Jadi ketika memilih misalkan di jurusan teknik komputer dan jaringan ini mensyaratkan tidak buta warna misalkan, maka kalau belum verifikasi kesehatan kalian tidak bisa memilih jurusan ini. Ya, jadi harus sudah melakukan tes kesehatan kalau memilih jurusan-jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna atau tinggi badan. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan saya belum verifikasi kesehatan? Ya, kalau belum verifikasi kesehatan, ya kalian bisa memilih jurusan-jurusan yang tidak mensyaratkan tidak buta warna ataupun tinggi badan. Paham ya? Ini kemarin sudah kita bahas di video kita ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini mengenai verifikasi kesehatan. Nah, ini ya verifikasi kesehatan, nanti teman-teman bisa cek. Ini penjelasan verifikasi kesehatan, cara verifikasi kesehatan, bagaimana jika belum verifikasi kesehatan. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek di video kita. Oke, yang berikutnya adalah ini ya, hati-hati ya. Hati-hati kalau sudah disimpan permanen ya, tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Jadi kalau kalian memilih sekolah, yaitu di cross check dulu ya. Ini kalau memilih sekolah ini di cross check dulu. Apakah pilihan pertama sudah benar atau belum ya? Apakah pilihan kedua sudah benar atau belum? Pilihan ketiga sudah benar atau belum? Terus untuk SMK ini bebas zona, kalian bisa memilih di mana saja. Misalkan bisa di luar kabupaten, di dalam kabupaten itu bebas. Ya, tapi perlu diperhatikan nanti kalau sudah simpan permanen ini ya, ini ada simpan permanen. Ini kalau sudah diklik OK, maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman, nah ini yang bisa ikut daftar di jalur Yonasi ya. Ini untuk di tahap 3, ini yang bisa adalah siswa yang belum diterima di tahap 1. Ya, misalkan daftar jalur daftar jalur afirmasi tidak diterima, daftar jalur prestasi lomba belum diterima ya. Ini teman-teman bisa ikut di tahap 3. Ya, tapi tentunya untuk yang jalur pindah tugas dan disabilitas ini saat pengajuan PIN tidak bisa ya. Kemarin kita sudah bahas 3 PIN yang tidak bisa digunakan untuk atau hanya bisa digunakan 1 kali untuk daftar. Yang kedua adalah siswa yang belum diterima di tahap 2. Tahap 2 itu kan jalur nilai untuk jenjang SMA ya. Nah, kalau belum diterima di tahap 2 kalian bisa ikut di tahap 3. Nah, ini ya, jadi kalau yang belum diterima yang dapat notifikasi seperti ini ya, selain anak tugas pindah tugas dan disabilitas ya, kalian bisa ikut di tahap berikutnya ya. Jadi yang sudah diterima seperti ini, yang sudah selamat dinyatakan diterima, kalian tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Nanti jika kalian mencoba, nanti ada informasi bahwa notifikasi kalian tidak bisa ikut daftar karena sudah diterima di jalur afirmasi, misalkan seperti itu. Terus yang berikutnya tahap 1 dan 2. Ini daftar di SMA. Misalkan kalian kan kemarin kan sudah ada 2 pendaftaran ya, tahap 1, tahap 2. Nah, ini misalkan semuanya daftar di SMA. Nah, ternyata kalian misalkan pindah haluan ya, pindah haluan. Kalau di tahap 3 ini misalkan kalian kan ternyata ada SMK itu yang dekat sekali dengan rumah kalian misalkan ya, ada SMK yang dekat sekali dengan rumah kalian. Padahal kalian di tahap 1 dan tahap 2 itu semua sudah daftar SMA. Nah, ini bisa nggak sih daftar di SMK? Nah, ini jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Nah, jawabannya bisa. Nah, di sini di tahap 1 dan 2 belum diterima. Asalkan di tahap 1 dan 2 belum diterima dan PIN kecuali yang 3 tadi ya. Nah, ini jangan lupa siapkan surat kesehatan tidak buta warna dan tinggi badan. Jika nanti diterima bisa dibawa saat daftar ulang. Ini untuk jurusan tertentu. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi kalau tahap 1 2 milih SMA, ternyata belum diterima, mau ikut di tahap 3 di jalur SMK, ini jawabannya bisa. Nah, kalau belum tes kesehatan, ya pilihlah jurusan-jurusan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Paham ya? Oke, yang berikutnya di sini pemeringkatan yang digunakan ya. Jadi tentunya pemeringkatan yang digunakan kalau jalur Yonasi adalah jarak rumah ke sekolah. Nah, tetapi tidak hanya jarak rumah ke sekolah saja ya. Nah, misalkan ada pagunya 10 misalkan ya, pagunya 10, terus yang diterima 3 misalkan ya. Yang diterima 3, 1, 2, 3. Nah, ternyata nomor 3 dan nomor 4 ini jaraknya sama. Ya, 3 dan 4 ini misalkan jaraknya sama ya. 500 meter misalkan, yang ini sama 500 meter. Nah, ini kan berarti kan ada satu yang harus dibuang, apakah di urutan nomor 3 atau di urutan nomor 4. Nah, ini nanti akan berlaku sistem pemeringkatan. Nah, sistem pemeringkatannya bagaimana Pak? Nah, ini untuk menentukan siapa sih ibaratnya ranking 3-nya siapa, karena yang diambil kan hanya 3, pagunya itu kan hanya 3. Nah, maka di sini
Yang akan berlaku teman-teman, sistem pemeringkatan tentunya digunakan adalah jarak ya. Nah, jarak. Jadi yang digunakan adalah jaraknya, jarak ke sekolah. Setelah jarak sama, maka yang digunakan adalah usianya ya. Yang pertama adalah jarak. Jika jarak sama menggunakan usia, jika usianya sama ya dia menggunakan waktu daftar. Nah, kita cek di sini nanti. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu ya berapa sih jarak kalian dengan sekolah kalau kalian kemarin ikut latihan di jalur Yunasi ya. Misalkan mau daftar di sekolah-sekolah ini, kalian tentunya sudah punya. Jadi jarak kalian ini nanti akan ditandingkan dengan jarak teman kalian. Nah, terus yang berikutnya ini untuk pemeringkatan ya teman-teman, nanti ada namanya pemeringkatan sementara. Kalau ini kita kasih contohkan pemeringkatan final ya. Jadi ada jarak berapa sih yang diterima ya, paling dekat itu berapa, terus nanti paling jauhnya berapa. Nah, di sini nanti ada informasinya ya. Nah, ini kenapa Pak yang ditampilkan hanya 14 ya, ini adalah pagunya ya, pagu yang diterima di jalur Yunasi di misalkan sekolah A dengan jurusan A. Ini ya. Nah, nanti ada juga pemeringkatan di tahap 3 ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan dulu. Jadi kalian nanti lihat dulu aja lah pemeringkatannya itu jurusan dan sekolah yang diterima yang akan kalian daftar itu jaraknya ya, posisi sekarang itu lebih jauh atau lebih dekat dengan kalian ya. Nah, ini misalkan nanti ada pemeringkatan hasil sementara ya di Yunasi SMK lah, kalian lihat dulu. Misalkan SMK Negeri 1 Surabaya akuntansi ya, sebelum kalian daftar kalian cek dulu hasil pemeringkatan sementaranya, jarak terdekatnya berapa, jarak terjauhnya berapa. Nah, kalian harus tahu dulu jarak kamu ke SMK Negeri 1 Surabaya ini berapa. Ya, misalkan jarakmu 10 kilo misalkan ya. Kalau ini terjauh adalah 179 meter ya tentu kalian nggak akan bisa diterima. Paham ya? Nah, ini ya. Jadi ini kemarin ada juga nanti statistik pendaftaran di jalur Yunasi. Ini tentunya di sekolah-sekolah ya, nanti akan muncul ini terdekat dan terjauhnya. Nah, ini yang kita bahas untuk kriteria pemeringkatan ya. Jadi apabila pendaftar melebihi pagu, yang pertama yang digunakan adalah jaraknya. Bisa kita seperti yang kita jelaskan tadi ya. Ketika misalkan pagunya hanya 10 ya, pagunya 10 yang diterima hanya 3. Nah ya, 3 ya, 1, 2, 3. Dan sedangkan di poin 3 dan 4 ini nilainya sama. Artinya misalkan sama-sama 500 meter, berarti kan 3 dan 4 ini harus diuji mana yang layak untuk sebagai peringkat ketiga yang akan diterima di jalur Yunasi ini. Nah, di sini yang pertama yang dicek adalah jaraknya ya. Jika jaraknya sama ya, maka di peringkat berdasarkan usianya ya. Nah, usia ini kan belum tentu kalian masuk apa enggak. Jadi kalau di jalur Yunasi enggak usah bingung. Nanti usia saya lebih ya enggak, tentu saja dilihat dulu pagunya. Ya, kebutuhannya berapa. Kalau pagunya hanya 3, ya yang diterima hanya 3 anak ya. Usiamu berapa yang sudah akan masuk. Karena yang diterima hanya 3 ya. Nah, di sini tentunya yang diutamakan adalah jaraknya. Nah, kalau jaraknya sama, ini tadi di poin 3 dan 4 ya. Nah, ini baru dicek usianya. Kalau usianya lebih tinggi mana, misalkan usianya lebih tua yang poin 4 ya berarti yang 3 tidak diterima. Nah, ketika jarak jarak ya, terus usia sama, ini baru yang dilihat adalah waktu pendaftaran. Cuma ini poin 3 ini sangat kecil ya. Peluangnya ya. Jadi kemungkinan sampai di jarak dan usia itu sudah selesai karena di jalur Yunasi SMK ini pagunya hanya sedikit, hanya 10%. Paham ya? Terus berikutnya adalah jumlah milih sekolah. Jadi untuk SMK ya, jadi untuk SMK ini bebas, artinya calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi kalian atau konsentrasi kalian, bisa dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda, baik itu di dalam Yunasi atau di luar Yunasi. Jadi misalkan orang Kediri ini bebas ya, mau daftar di Ngawi boleh, Surabaya boleh, mau di Magetan boleh, mau daftar di Jember boleh ya, mau daftar di Nganjuk boleh. Tapi perlu diingat kalau jalur Yunasi ya tentu nanti kalau jaraknya, karena yang dihitung utama kan jaraknya. Kalau jaraknya terjauh ya tentunya tidak diterima. Kalau daftarnya bisa-bisa saja, tapi kalau diterima dan tidak kan urusan lain, gitu ya. Nah, ini ya, jadi misalkan orang Mojokerto misalkan ya. Nah, ini dia bisa daftar di Sumenep bisa, di Bondowoso bisa, di Jember bisa, Banyuwangi bisa ya, mungkin di Pacitan juga bisa ya. Tapi ingat ya, nah ini tentu jaraknya. Ya, kalau ini jaraknya beribu-ribu kilo, ya tentu ya bisa daftar tapi belum tentu diterima. Tentu yang diterima adalah yang jaraknya paling dekat, ya kan? Yang di Mojokerto ini ya.
Nah, beda dengan nilai. Kalau nilai kan tanding dengan nilai akhirnya atau nilai gabungannya. Itu ditandingkan. Kalau ini kan yang ditandingkan kan jaraknya, ya. Terus ini nanti di pilihan pertama ya, pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah, ini misalkan kalian bisa milih satu sekolah dan satu jurusan di luar zona ya. Misalkan kalian di Kediri, kalian bisa daftar di Surabaya. Tapi kan kalian lihat jaraknya ya. Ini 88 kilo. Ya, wis peluang yang hal kecil sekali ya, 88 kilo bisa diterima ya kalau di jalur zonasi. Kalau daftarnya gimana Pak? Boleh, bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Ya, kalau daftar itu kan bisa ya, tapi diterima dan tidak kan urusan lain ya, karena tentu ada kriteria pemeringkatannya. Ini kalau kalian misalkan Pak hanya pilih satu sekolah saja boleh, satu sekolah dengan satu jurusan boleh, tidak masalah. Pilihan kedua dan ketiga dipilih tidak memilih juga tidak masalah. Paham ya? Terus di sini ada memilih 3 sekolah dengan 3 jurusan. Jadi sekolahnya beda ya. SMK Negeri 1 Surabaya, SMK Malang, SMK Mojokerto boleh. Jadi 3 sekolah dengan 3 jurusan yang berbeda ini ya. Atau mungkin dengan 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama juga boleh, tidak apa-apa ya. Misalkan ini. Ini apa ya nih? Ini 3 sekolah, ini 1 sekolah ya. Misalkan Grogol, di sini juga Grogol, di sini juga Grogol, tapi jurusannya beda. Jadi ini artinya 1 sekolah dengan 3 jurusan. Jadi kalau sekolahnya 1 bisa memilih 3 jurusan yang berbeda. Kalau sama gimana Pak? Ya tidak bisa. Ya. Jadi 1 sekolah bisa memilih 3 jurusan yang berbeda. Paham ya? Nih. Terus yang berikutnya bisa memilih satu sekolah dengan 3 jurusan ya. Nah, jadi SMK Negeri 1 Malang. Ini sama SMK Negeri 1 Malang, SMK Negeri 1 Malang tapi jurusannya beda. Jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Ya, kalau satu sekolah tidak bisa jurusan sama. Satu sekolah pilih TKJ tidak bisa. Kalau satu sekolah berarti dengan 3 jurusan yang berbeda. 1 juga boleh, 2 juga boleh, 3 juga boleh. Fix ya. Terus kita kasih tips dan sarannya ya seperti biasa. Nah, sebelum daftar kalian lihat dulu ya hasil pemeringkatan sementaranya dulu atau statistik jarak terjauh yang diterima di sekolah yang akan kalian tuju ya. Jadi kalian itu jaraknya berapa ya, kalian cek dulu ya. Kami itu jarak dengan sekolah yang mau kutuju itu misalkan berapa kilo. Misalkan 1 kilo ya. Nah, misalkan 1 kilo ya kalian lihat dulu statistiknya sekolah yang kalian tuju itu jarak terjauhnya berapa ya, apakah masih di atas 1 kilo atau di bawah 1 kilo. Itu yang sangat penting. Terus yang kedua, jika memilih 2 atau 3 sekolah seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ini dipastikan untuk memikirkan akibat atau dampaknya. Ini bisa karena mungkin sekolahnya jauh ya, atau mungkin karena nanti kalian pilihan 2 atau 3 mungkin salah jurusan ya, salah pilih sekolah dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Karena nanti kalau teman-teman sudah diterima ya, nah tentunya tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Paham ya? Jadi perlu dipikirkan. Terus yang terakhir ini saran saya ya. Jadi saran saja. Saran itu kan bisa diikuti, bisa tidak ya. Ini daftarnya di hari kedua ya. Ya mungkin sekitar jam 4:30 lah. Dan setelah sholat asar kalian persiapkan banyak-banyak berdoa. Lah kalian sebelum daftar cek dulu ya statistiknya atau pemeringkatan sementara. Jarak terjauhnya itu berapa yang diterima di sekolah yang akan kalian tuju. Apakah jarak Anda itu masih lebih dekat atau tidak. Tetapi perlu diingat juga bahwa waktu daftar mempengaruhi pemeringkatan. Tapi waktu daftar ini peluangnya sangat kecil. Ya, jadi kalian cek dulu, intinya cek dulu pemeringkatannya. Nah, ini kita kasih contoh nanti di tahap 3 ada pengumuman ya, ada pengumuman, di sini ada pemeringkatan tahap 3. Nanti kalian cek dulu. Ya, misalkan di SMK Negeri 1 Surabaya jurusan akuntansi itu jarak terjauhnya itu berapa? Kalau misalkan kalian 10 kilo misalkan, nah di sini kan ternyata yang diterima jarak terjauhnya adalah 179 meter, ya sudah usah daftar di sini. Kalian tentu nggak akan diterima. Nah, kalau misalkan jarakmu 55 meter ya dari ini, berarti kan masih masuk di sini, masih masuk di ringnya. Ya, jadi ring jadi siswa yang diterima. Ini ya, misalkan di Yonasi. Ya, ini nanti kan ini kan final. Nanti yang sementara juga ada ya, kalian lihat dulu jarak misalkan SMK Negeri 1 Malang jurusan akuntansi, misalkan jarakmu adalah 5 kilo ya, 5 km atau 5.000. Kalian cek dulu di sini jaraknya berapa. Ya, kalau misalkan yang diterima paling jauh itu adalah 250 meter. Ini kan jarak dalam meter ya, kalau 5 kilo jelas tidak akan diterima di sini.
Paham ya? Jadi kalian lihat dulu pemeringkatan sementaranya. Itu ya. Nah, ini jarak terakhirnya. Ini nanti yang ditampilkan hanya 14, berarti pagunya hanya 14. Yang diterima itu hanya 14 siswa saja. Ya, kalian lihat yang di halaman terakhir ya, ini jarak terjauhnya. Kalau di halaman pertama itu kan jarak paling dekat ya. Terus yang kedua ini adalah ada jarak paling jauh. Nah, kalian cek jarak terjauhnya itu berapa. Apakah kalian misalkan 1 kilo ke 1 kilo kan sudah tidak masuk ya. Kalau kalian misalkan 300 meter ya, 300 meter misalkan ya, kalian mau daftar ya masuk ya. Karena apa? Karena di sini jarak terjauhnya masih 500 meter, kalian punya jarak adalah 300 meter ya. Jadi kemungkinan masih bisa masuk. Jadi sebelum daftar kalian cek dulu hasil pemeringkatan yang sementara ya, yang sementara bukan yang final. Kalau final sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Tapi kalau yang sementara kalian cek dulu sebelum daftar itu jarak terjauhnya berapa di sekolah yang akan kalian tuju. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan-persiapan di jalur Yunasi SMK ya di tahap 3. Semoga kalian diterima di sekolah atau jurusan yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.